Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 P2 kelas INFB akan menjelaskan program tentang Q, tentang antrian obat. Kelompok 1 P2 beranggotakan 2 orang, yaitu Hilmi dengan NIM J0303201012 dan saya sendiri Denny Nur Haidi Ramadhani J0303201019. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan Q terlebih dahulu. Yaitu Q adalah antrian atau barisan elemen atau data di mana proses memasukkan atau menambah elemen atau data dilakukan pada posisi belakang atau rear, dan proses pengeluaran atau pengambilan data dilakukan pada elemen data di posisi depan. Selanjutnya operasi Q. Yang pertama adalah is full, yaitu untuk memeriksa apakah Q sudah penuh atau belum. Yang kedua adalah is empty, yaitu untuk memeriksa apakah Q masih kosong atau sudah terisi oleh data. Yang ketiga adalah NQ, yaitu untuk menambahkan data, dan yang terakhir adalah DQ, untuk mengeluarkan data. Berikut adalah contoh Q kosong dengan kapasitas 44. Di sini data masih kosong, dan kemudian ketika data masuk maka data yang baru masuk berada di posisi depan dan belakang. Kemudian data kedua masuk, maka posisi belakang akan bergeser kepada data yang baru saja masuk, yaitu data kedua, dan posisi depan masih ada pada data pertama. Kemudian ketika data ketiga masuk, maka posisi belakang bergeser kepada data yang ketiga. Dan kemudian ketika data keempat masuk, maka posisi belakang akan bergeser ke data keempat, dan posisi depan masih ada pada data pertama. Dan pada Q ini kapasitasnya 4 dan semuanya sudah terisi, maka Q ini tidak bisa ditambah ataupun ditambah dengan data yang baru. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Hilmi. Baik, untuk operasi selanjutnya adalah DQ, di mana DQ merupakan sebuah operasi dari Q untuk mengeluarkan data dari antrian. Kita misalkan data 1 akan keluar dari antrian. Ketika data 1 akan keluar dari antrian, maka data 1 akan dihapus terlebih dahulu dari antrian, lalu data selanjutnya atau data kedua akan maju ke depan sebagai frontnya. Lalu ketika data 2 akan dihapus, maka data 2 akan dihapus terlebih dahulu, lalu data 3 akan masuk dan akan menjadi frontnya. Selanjutnya, ketika kita akan mengeluarkan data 3, maka data ketiga akan dihapus terlebih dahulu, lalu data keempat akan masuk dan akan menjadi depan dan belakangnya. Dan ketika kita akan mengeluarkan data keempat, maka data keempat akan dihapus dari antrian, dan Q pun menjadi kosong, tidak ada depan ataupun belakang. Oke, selanjutnya konsep Q menggunakan konsep FIFO yang artinya first in first out. Artinya ketika kita masuk pada awal, maka kita akan keluar lebih awal juga. Selanjutnya adalah implementasi Q, di mana pada implementasi ini kami dari kelompok 1 memilih sebuah program antrian pengambilan obat. Oke, lanjut. Pada program ini, pada awal membuat program ini, maka kita harus membuat sebuah kelas yang bernama Q. Setelah itu, kelas itu diisi berbagai macam atribut. Di antaranya adalah atribut init. Atribut init sendiri adalah atribut adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil ketika objek kelas itu dibuat, dan memiliki parameter n sama dengan 30. Artinya di sini adalah antrian dalam program ini kami batasi sebanyak
30 antrian saja. Lalu n di sini kami akan simpan di variable size. Lalu self current size yang artinya adalah posisi size saat ini ada di jumlah berapa, ada berapa jumlah di antrian ini. Karena di sini antriannya masih kosong, maka kita akan set up current size-nya jadi kosong atau 0. Lalu self data artinya sebagai tempat penyimpanan daftar nama antrian nantinya. Lalu ada atribut atau operasi isFull. IsFull sendiri adalah sebuah operasi queue yang akan mengecek apakah sebuah antrian itu penuh atau tidak. Dengan cara membacanya adalah if self current size sama dengan self size, artinya jika posisi sekarang sama dengan self size, artinya jika posisi sekarang sama dengan 30, maka berarti antrian itu sudah penuh dan program akan mereturn true. Jika posisi antrian masih belum penuh, maka program akan mereturn false. Lalu atribut selanjutnya adalah isEmpty. Operasi isEmpty adalah sebuah operasi dalam queue yang akan mengecek apakah program itu masih kosong atau sudah terisi. If self current size sama dengan 0, atau jika posisi sekarang sama dengan 0, antrian masih dengan 0, maka program masih kosong dan program akan mereturn true. Jika ada yang mengisi baik itu satu atau berapapun, maka program akan return false. Selanjutnya ada atribut enqueue. Enqueue sendiri adalah sebuah operasi pada queue untuk menambahkan data. Di dalam atribut ini kita memiliki sebuah parameter yaitu n, di mana n ini akan menjadi sebuah variabel untuk menampung data nantinya. Dan ketika kita akan menambahkan data, maka kita akan melihat apakah antrian itu sudah penuh atau tidak. Jika antrian itu sudah penuh, maka otomatis kita tidak akan bisa menambahkan data lagi dan program akan mencetak antrian sudah penuh. Jika antrian belum penuh, maka program akan menambahkan data ke dalam self data. Lalu self current size sama dengan len self data, artinya posisi size saat ini akan sama dengan panjang dari self data sendiri atau panjang dari antrian sendiri. Lalu program akan mencetak antrian dengan nama variabel n, artinya nama pendaftar itu sendiri telah berhasil ditambahkan. Lalu ketika telah berhasil ditambahkan, program akan memerintahkan kita untuk menekan enter agar kita kembali lagi ke menu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Denny. Baik, yang selanjutnya adalah dequeue yang artinya mengeluarkan data. Maka jika if self.empty yang artinya jika antrian kosong, maka sistem akan mencetak maaf antrian pengambilan obat masih kosong. Jika antrian sudah diisi, maka antrian yang sudah dimasukkan kepada di data tersebut, maka antrian itu akan keluar dengan sesuai dengan dengan urut dari antrian yang pertama sampai antrian selanjutnya sampai antrian itu habis. Dan sistem akan mencetak antrian dengan nama data keluar di sini, yaitu di mana data yang akan keluar sesuai dengan data yang akan keluar. Selanjutnya, sistem juga akan mencetak warning untuk mengambil obat, dan sistem juga akan mencetak antrian setelah data yang keluar itu adalah antrian selanjutnya, di mana misalkan antrian yang keluar adalah data 1, data pertama, maka antrian selanjutnya adalah data yang kedua. Selanjutnya sistem akan mencetak tekan enter untuk melanjutkan dan akan kembali ke menu.
Selanjutnya adalah DevView, di mana ini adalah sebuah visualisasi sebuah antrian, di mana jika antrian if self.is empty, yaitu jika antrian kosong, maka sistem akan mencetak mohon maaf antrian masih kosong. Jika antrian sudah terisi, maka sistem akan mencetak nama-nama antrian yang sudah masuk, misalkan diurutkan dengan nomor 1, X nomor 1, dan for i in self.data, yaitu untuk i pada variabel self.data melakukan perulangan sampai jumlah antrian yang ada. Kemudian print, sistem akan mencetak total antrian dengan total jumlah antrian yang sudah dimasukkan. Dan sistem juga akan mencetak, tekan enter untuk melanjutkan dan akan kembali ke menu. Kemudian adalah dev exit self, yaitu ini adalah sistem untuk keluar dari program. Jika Anda sudah selesai menggunakan program ini, maka Anda bisa keluar dari program ini dan sistem akan mencetak Anda telah keluar dari program. Kemudian kita sebelumnya sudah berbincang-bincang dengan menu. Kita juga mempunyai dev menu self yang berisi beberapa menu. Berikut adalah tampilan menu dari program kami. Yang pertama itu ada menu tambah antrian, di mana pada menu ini kita bisa menambahkan antrian yang kita inginkan, tetapi pada program ini maksimal antriannya adalah 30. Yang kedua adalah panggil antrian, di mana yang kedua pada menu kedua ini kita bisa melihat atau memanggil antrian yang akan dipanggil, di mana antriannya akan dipanggil sesuai dengan konsep FIFO, first in first out. Kemudian pada menu yang ketiga kita melihat daftar antrian. Jika kita sudah mendaftar atau menambah antrian, maka kita bisa melihat kita berada di antrian nomor berapa, maka kita bisa memilih menu dengan nomor 3. Selanjutnya adalah daftar menu nomor 4, yaitu exit atau keluar. Jika Anda sudah selesai menggunakan program ini dan tidak ada kegiatan yang ingin dilakukan pada program ini, maka Anda bisa memilih daftar menu nomor 4, yaitu untuk keluar dari program. Selanjutnya berikut adalah daftar visualisasi dari menu. Kemudian pada menu kita mempunyai 4 menu, dan jika teman-teman memasukkan angka di atas 4 atau tidak sama dengan 4, maka sistem akan mencetak mohon maaf pilihan yang Anda ketikkan tidak ada. Silakan ulang kembali, karena pada program ini kita mempunyai hanya 4 menu, yaitu yang pertama tambah antrian, yang kedua panggil antrian, yang ketiga adalah lihat daftar antrian, dan yang keempat adalah keluar dari antrian. Kemudian kita mempunyai variabel key, di mana kita mempunyai queue dengan beberapa variabel dalamnya, dan salah satunya adalah menu. Menu ini adalah untuk memvisualisasi dari program kita. Selanjutnya adalah visualisasi program. Berikut adalah tampilan dari program
antrian apotek INF Jalan Siliwangi nomor 20. Nah, di sini kita mempunyai daftar menu yang berisi 4. Yang pertama yaitu tambah antrian, yang kedua panggil antrian, dan yang ketiga lihat daftar antrian, dan yang terakhir adalah exit atau keluar dari program. Kita langsung pilih saja. Yang pertama kita pilih nomor 1 untuk menambah antrian. Setelah itu kita enter dan kita diberikan untuk memasukkan daftar nama antrian yang ingin ditambahkan. Kita misalkan saja namanya adalah Hilmi. Kemudian kita enter dan antrian dengan nama Hilmi telah berhasil ditambahkan. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Dan kita kembali ke menu awal untuk memilih daftar nomor menu berapa yang akan kita pilih. Misalkan kita akan menambahkan antrian lagi, kita pilih nomor 1 dan kita enter. Kemudian kita masukkan daftar nama yang ingin dimasukkan atau ditambahkan, misalkan Denny. Dan antrian sudah berhasil ditambahkan dan bisa diulang dengan jumlah antrian yang sesuai keinginan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi. Oke, selanjutnya ketika kita sudah menambahkan antrian, lalu kita akan cek apakah antrian itu masuk ke dalam daftar antrian atau tidak. Oleh karenanya kita ketikkan angka 3 lalu enter untuk melihat daftar antrian. Nah, di sini sudah terdapat antrian dengan total antrian 5 dengan urutan-urutannya sudah ada di sini. Oke, ketika sudah mengecek, lalu kita tekan enter untuk melanjutkan kembali ke menu. Lalu misalkan kita akan memanggil antrian yang pertama, lalu kita ketikkan 2 lalu enter. Maka antrian yang pertama yang tadi kita inputkan dengan nama Hilmi akan keluar dari antrian. Lalu antrian setelahnya ada Denny, ada Anin, dan Uun. Oke, tekan enter untuk melanjutkannya. Lalu ketika kita sudah selesai menggunakan program ini, maka bisa kita ketikkan 4. Exit. Tekan enter, maka kita akan keluar dari program. Mungkin sekian program implementasi Q dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.